Kami anak-anak dari Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Menangkap bebek bukan hal yang mudah, teman. Si kuek-kuek ini terkenal cukup sulit ditangkap. Untung saja nggak jauh-jauh banget kaburnya. Ayo orang bawa we kali itu yuk kasih Amang si Amang ada. Ayo. Lapor, Paman. Bebek yang kabur berhasil kami tangkap nih. Yang geus satu nama bantuan Amangnya ngumpulkeun di belah ditu. Asyik. Sekarang lanjut kita bantu Paman dan Kak Erni mengumpulkan telur bebek yuk. Oh iya teman, Paman adalah salah satu peternak bebek petelur yang ada di Desa Panumbangan. Setiap hari, ratusan telur bebek mampu dihasilkan dari 3 kandang miliknya. Kata Paman saat mengumpulkan telur bebek, tidak boleh terlalu banyak orang di dalam kandang. Maksimal hanya 3 orang saja. Jika terlalu ramai, bebeknya bisa stres. Akibatnya jadi malas bertelur. Ini dia salah satu olahan telur bebek. Yap, telur asin. Kakak biasa membuat telur asin dengan memanfaatkan pengasinan tanah liat. Campurkan garam, abu dengan air, kemudian campurkan juga tanah liatnya sampai menjadi lengket. Telur yang diasinkan akan didiamkan selama 7-10 hari. Proses pengasinan terjadi karena telur menyerap garam melalui pori-pori kulit kerasnya. Yuk, sekarang kita cuci telur yang sudah diasinkan. Proses terakhir tinggal rebus deh. Tunggu kurang lebih 30 menit. Telur asin pun sudah bisa dinikmati. Nah, hari ini Bibi punya resep cara membuat kue onde-onde telur asin. Penasaran kan? Ayo, kita buat bareng-bareng. Pisahkan kuning dan putih telurnya. Kuning telur akan digunakan menjadi isian kue onde-onde. Kuning telur kemudian dicampur dengan susu bubuk dan gula halus. Aduk sampai kalis. Sementara aku bantu kakak menyiapkan adonan kulit onde-ondenya dulu ya. Bahan utamanya kentang rebus. Dikupas kulitnya, kemudian diulek sampai halus. Aroma kentang yang khas akan membuat rasa onde-onde semakin gurih. Sekarang tinggal kita adon deh. Kemudian tambahkan air santan kelapa. Aduk lagi sampai merata. Ayo, kita ngulen adonan rame-rame. Adonan kulit onde-onde sudah siap. Sekarang tinggal kita masukkan adonan isian telur asinnya. Bungkus dan bentuk menjadi bulat seperti onde-onde pada umumnya. Untuk besar kecilnya disesuaikan saja. Yang penting membungkusnya harus rapat ya. Bang, gitulah. Iya tuh benar ieu mah. Yo, Eta gede-gede teuing. Astagfirullahaladzim. Apa yang geunas? Eta isana barah hiji. 5 juga gitu. Kata Bibi, kalau terlalu besar saat digoreng gak akan matang sempurna. Jadi lebih baik bikin ukuran normal saja. Sebelum digoreng, jangan lupa kita lumuri biji wijen. Biji wijen menjadi ciri khas kue onde-onde. Saatnya menggoreng. Kalau sudah mengapung, tandanya onde-onde sudah matang. Angkat, kemudian tiriskan. Dan ini dia, onde-onde warna-warni isi telur asin.
dengan rasa manis dan legitnya onde-onde, teman di rumah bisa ajak ibu atau bibi untuk membuat onde-onde telur asin seperti ini. Dijamin beda dan gak akan bosan makan onde-onde. Ayo teman-teman, sekarang waktunya kita membantu paman panen suuk. Aduh, lang kunaon mendadak mana teh nyeri. Lang kunaon atuh ieu nyeri. Hampura orang tuh ningali si teh tadi. Mana teh? Itu si teh. Itu. Atuh urang ka itu yuk. Ayo, aduh. Ini dia hamparan kebun suuk milik keluarga kami. Suuk adalah bahasa Sundanya kacang tanah. Salah satu hasil alam unggulan dari kampung kami. Suuk baru bisa dipanen setelah 4 bulan masa tanam. Dalam sehari kami bisa memanen 3-4 kuintal suuk basah. Setelah dicabut, selanjutnya potong bagian tangkainya. Ieu suuk teh. Sok simpen lang, simpan. Oh, iya teh. Bantuan lah dia, bantuan. Yuk. Ayo kita kumpulkan. Jangan sampai ada yang tersisa ya. Teman, dengan cara gotong royong seperti ini, pekerjaan banyak, jadi cepat selesai juga ya. Sebelum disangrai, suuk harus dijemur dulu sampai benar-benar kering. Jemurnya nggak lama kok teman. Saat terik matahari, proses menjemur cukup 1 hari saja. Ini dia suuk yang sudah kering. Nah, selanjutnya suuk tinggal dikupas. Wah, besar-besar ya isinya. Harus cepat selesai nih teman. Kakak dan bibi sudah siap tuh di tempat penyangraian. Srenggong, sreng. Suuk harus selalu diaduk supaya tidak gosong. Pastikan juga api jangan terlalu besar supaya bisa tersangrai dengan sempurna. Siapa sih yang tidak pernah makan kacang? Teman di rumah juga pasti pernah dong. Dimakan langsung saja enak. Tapi kali ini Bibi mengajak aku dan teman-teman membuat kue pie berbahan suuk. Yuk Gus, kita bantu haluskan suuknya dulu. Untuk bahan adonan, hasil ulekannya harus benar-benar halus. Nah, kalau Agus sedang membuat bahan topping pie-nya teman. Jadi hasil tumbukannya tidak perlu halus. Asik! Adonannya sudah disiapkan Bibi dan kakak. Tepung terigu, kuning telur, dan mentega diadon menjadi satu. Kalau urusan mengadon, Bibi dan kakak sudah ahli. Nah, saat adonan sudah kalis, tinggal tambahkan kacang tanah halusnya. Aduk sampai rata. Sementara aku, Bibi dan kakak membuat adonan utama, Kak Nada dan teman-teman juga sedang menyiapkan isian kue pie-nya tuh. Caranya juga mudah kok. Susu sapi segar dicampur dengan kuning telur, kemudian tambahkan 3 sendok tepung maizena atau tepung jagung. Diaduk, lalu tambahkan vanili dan gula sebagai perasa. Wah, teman-temanku memang kreatif. Supaya hasilnya makin menarik, Rangga dan Farid sedang menyiapkan pewarna makanan alami dari buah naga, kunyit, dan daun pandan. Kita bagi adonan isian menjadi beberapa wadah. Lalu tambahkan pewarna alaminya. Sip deh, isian kue pie sudah beres. Ayo bantu cetak adonannya supaya cepat selesai. Gampang kok, tinggal masukkan adonannya ke dalam cetakan. Teh, yuk kuena tos. Oh, tos beresnya nyetak nak. Sok simpan. Sekarang kita masukkan deh isiannya. Oh iya, sebelum diisi, adonan kuenya harus ditusuk-tusuk garpu dulu. Supaya saat dimasak nanti tidak kembung. Ayo teman-teman, masukkan isiannya.
Warnanya bebas sesuai selera kalian saja. Setelah semua terisi, sekarang waktunya dimasak. Masukkan kue pie ke dalam oven tradisional ini. Satu belanga hanya cukup untuk 7-8 kue saja. Ini dia hasilnya. Jangan kelamaan dilihat, teman. Ayo, kita makan. Bukan hanya enak, tapi enak banget. Hehehe. Brum, brum, brum. Perhatikan deh, motor yang paman bawa ini keren kan? Motornya sudah diubah khusus untuk mengangkut bawaan hasil kebun loh. Biasanya apapun yang dibawa disimpan di bagian depan motor. Selain lebih hemat, mengangkut hasil kebun dengan motor juga lebih cepat karena bisa melewati jalan-jalan kecil saat masuk kebun. Kak Erni dan Kak Liana sudah ada tuh. Ayo teman-teman, kita turunkan singkongnya. Yuk, langsung bantu kakak mengupas kulit singkongnya. Gak usah dicuci dulu, kan kita punya mesin cuci otomatis. Hihihi. Hati-hati, jangan sampai kena jari ya. Ini dia mesin cuci singkong otomatisnya. Tinggal masukkan, nanti juga bersih sendiri. Di dalam bak pencucian ini, singkong yang sudah dikupas kulitnya akan terangkat bergantian. Tuh, kayu pengaduknya berputar terus. Oke, saatnya paman beraksi. Masukkan singkong secara bertahap ke lubang penggilingan. Mesin ini bisa mengubah singkong menjadi seperti bubur. Gilingan singkong langsung ditampung ke tempat pengayakan. Air yang menetes dari ayakan ini yang menghasilkan tepung singkong. Kalau yang di atas ayakan ini hanya empasnya saja. Air mengalir ke dalam bak-bak yang sudah disiapkan. Nah, air yang mengandung pati singkong ini akan didiamkan semalaman sampai endapan pati singkongnya banyak. Sekarang, aku, Agus, dan Paman sudah ada di bak yang berisi tepung singkong. Masih basah dan keras, jadi harus pakai sekop mengambilnya. Proses pengayakan ini jadi proses terakhir sebelum tepung singkong dijemur. Pengayakan ini tujuannya supaya tepung tidak menggumpal. Kalau di desaku, alat menjemur ini disebut nyiru. Ambil tepung yang sudah diayak secukupnya, lalu sebar dan ratakan supaya cepat kering. Lanjut jamur deh. Kata-kata, kalau matahari sedang terik, tepung singkong ini bisa dijemur selama 3 hari. Ayo Gus, bantu aku tumbuk tepung singkongnya supaya lebih halus dan bisa kita olah jadi makanan. Ayo Zerdi, kita bantu kakak menyiapkan bahan lainnya. Salah satunya parutan kelapa. Alah, tos tacan gitu teh. Tacan teh salit deui. Banget tuh teh ieu. Ayo teh bantu salit teh. Rebus dulu bihunnya. Berbeda dengan soun, bihun punya tekstur lebih lembek. Jadi tidak perlu terlalu lama merebusnya. Oh iya, kalau biasanya bihun terbuat dari tepung beras, bihun yang kami buat ini terbuat dari tepung singkong yang kita buat tadi.
Nama lainnya tepung mokaf. Selain harganya lebih murah, bihun yang diolah dengan tepung singkong mokaf ini lebih kenyal dibanding tepung beras. Masukkan. Sekarang campurkan gula pasir, Sok, keluarkan. garam, vanili. Iya, vanili. Oh. Jangan lupa tepung mokafnya. Terakhir, air santan kelapa. Aduk deh sampai semuanya tercampur. Sekarang tinggal cetak adonannya. Pertama, masukkan parutan kelapa, terus tekan-tekan supaya padat. Lanjut masukkan bihun berwarna merah, kuning, dan hijau. Sesuai selera saja. Terakhir, bungkus deh. Lipat sisa daun pada cetakan supaya terbungkus rapi. Supaya lebih mantap, kita kukus dulu bihun manisnya. Gak perlu waktu lama, cukup 10 sampai 15 menit saja. Jeng jeng, ini dia bihun manis ala si Bolang. Saatnya kita makan. Gak nyangka dari bahan sederhana bisa jadi makanan penuh warna dan enak. Hayo, teman di rumah penasaran ya? Hihihi. Ini dia buah sawo duren. Gimana? Sudah pernah lihat belum? Oh iya, sawo duren itu bukan buah sawo atau duren loh ya. Warnanya ungu, berarti buahnya sudah masak di pohon. Pohonnya kekar dan tinggi, mirip dengan pohon duren. Ayo Zerdi, Rizwa, tangkap buahnya. Biar nggak bonyok. Iya geng, sloba dah. Turun kajeng lalaunan. Itu dia kaliananya. Teh, kah? Ya buah sawo duren teh tuh. Sok dia narik. Kita belah buah sawo duren menjadi 2 bagian. Lalu ambil deh daging buahnya. Buah berwarna ungu ini punya banyak sekali sebutan. Ada juga yang menyebutnya sawo manila. Buah ini termasuk langka. Biasa berbuah saat musim kemarau. Itu pun tidak banyak. Kang, eta atos we. Canak tadi tuh bere di damel sele. Oh nya teh. Nama kai tuh bos. Disimpan oh nya teh ya. Lebetkeun Gus Wina. Nya. Sambil menunggu kukusan matang, bantu aku membuat selai buah sawo durennya dulu yuk. Nya. Panaskan daging buah, lalu tambahkan gula pasir secukupnya. Aduk deh sampai mengental. Kamu teruskan membuat selainya ya Zerdi. Aku bantu kakak menyiapkan adonan kulit kuenya dulu. Tepung terigu, garam, vanili, mentega cair, minyak sayur, dan santan. Aduk semuanya sampai tercampur. Atas lah. Aduk lah. Adonan sudah jadi. Yuk kita buat kulit kuenya. Oh iya, kami menyebutnya kue jala. Jala berarti jaring. Tuh, lihat saja. Bentuk kulit kuenya seperti jaring. Ih, halus nih. Jangan sampai putus saat dituangkan ke penggorengan, supaya hasilnya bagus. Kalau sudah sedikit kering, angkat deh. Jangan tuh deket-deket teuing. Asup. Sekarang tinggal kita bentuk kuenya. Pertama, ambil adonan ubi ungu, lalu tambahkan selai buah sawo duren di atasnya. Bungkus deh.
Ini yang akan jadi isian kue jalannya, teman. Cara menggulung kulit jalannya juga gampang. Sama seperti membuat dadar gulung. Ini dia hasil jadinya. Kue jala ala Sibolang siap dinikmati bersama. Bang, hayang hiji. Tuh, tinggali yang. Udah kebayang dong lembutnya ubi ungu ditambah segarnya selai buah sawo duren. Gak hanya enak dimakan, umbi dan buah berwarna ungu ini juga terkenal dengan manfaat kesehatannya loh. Kalau kita sering makan makanan sehat, dijamin virus mah lewat. Alasannya?